Assalamualaikum semua, perkenalkan saya Devi Minawati dari Stika Surya Global Yogyakarta. Saya dari program studi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Promosi Kesehatan. Kita di sini akan mempelajari tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan keluarga. Mari kita simak bersama. Kita akan mempelajari organ reproduksi wanita bagian luar. Pubis merupakan bagian yang menonjol berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simpesis pubis. Berfungsi melindungi alat genetika dari masuknya kotoran. Selain itu juga untuk estetika atau keindahan. Labia mayora atau bibi besar yang berfungsi menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Ada labia minora atau bibir kecil, ada vestibulum yang berfungsi mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Ada klitoris yang berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah eriotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Ada hymen dan juga ada uretal opening atau tempat keluarnya kencing. Selanjutnya kita akan mempelajari organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium, yaitu tempat berkembangnya sel telur. Ada fimbriae akan membantu mendorong ovum masuk ke dalam tuba fallopi. Lalu ada tuba fallopi, tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Ada uterus atau rahim, tempat menempelnya embrio dan berkembangnya si janin. Ada fundus untuk mengetahui usia kandungan. Ada endometrium, membantu menebalkan dinding rahim. Ada myometrium yang akan mengerut pada saat persalinan dan akan membantu janin untuk keluar. Ada serviks yang akan menghasilkan lendir, membantu sel sperma masuk ke dalam, dan juga ada vagina, tempat keluarnya janin, dan juga darah haid dan tempat untuk bersenggama. Setelah mempelajari organ reproduksi wanita, kita akan mempelajari organ reproduksi pria. Yang pertama ada testis, yaitu tempat penghasil sperma. Ada epididymis, tempat pematangan sperma. Ada kelenjar prostat, cairan yang mensekresikan alkali. Ada vesicula seminalis, tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan ke dalam rahim. Ada kandung kemih, tempat penyimpanan air kencing. Ada vas deferens, saluran yang menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Ada penis, tempat keluarnya kencing dan juga sperma. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang oogenesis, yaitu proses perkembangan sel telur matang yang langsung di dalam ovarium. Pertama ada oogenium, yaitu badan induk yang akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan oosit primer, lalu mengalami meiosis 1 yang akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama, lalu mengalami pembelahan meiosis 2 atau pematangan yang akan menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Setelah mempelajari oogenesis, kita akan mempelajari spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Spermatogenesis atau indung telur lalu akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit primer, lalu mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder, lalu pembelahan kedua, mitosis kedua mengalami spermatid dan terjadilah diferensiasi yang menghasilkan sperma. Setelah mempelajari spermatogenesis, kita akan mempelajari sperma. Sperma itu memiliki 3 bagian, yaitu bagian kepala. Di dalam kepala terdapat 2 enzim, yaitu enzim hyaluronidase yang membantu menembus laporan korona radiata sel telur, dan juga hormon akrosin yang membantu untuk menembus iona pelusida. Di dalam kepala ada inti sel yang disebut dengan nukleus dengan kandungan
informasi genetik yang berupa DNA dan akan bertemu dengan informasi genetik sel telur yang akan menentukan janin tersebut laki-laki atau perempuan. Lalu di bagian tengah atau di bagian badan terdapat mitokondria. Mitokondria adalah sumber energi bagi sperma dalam menjalankan aktivitasnya. Mitokondria terdapat 11 nukleus dan ATPs. Yang terakhir adalah ekor. Ekor ini memiliki ukuran 50 mikrometer dan memiliki fungsi untuk membantu gerakan sperma menuju ke dalam. Setelah mempelajari spermatogenesis dan juga sperma, kita akan mempelajari bagaimana cara sperma masuk ke dalam sel telur. Ada 3 tahap. Yang pertama, sperma harus menghancurkan 3 dinding supaya bisa masuk ke dalam sel telur, yaitu dinding zona pellucida, membran sel, dan juga sel folikel. Bagaimana cara sperma masuk? Dengan mengeluarkan enzim yang ada di dalam akrosom. Setelah sperma masuk ke dalam, kemudian enzim mengeluarkan zat kimia untuk menutup kembali sel telur agar sperma tidak masuk ke dalam sel telur. Setelah sperma masuk, maka yang masuk ke dalam adalah bagian kepala, karena DNA ayah dan ibu terdapat di dalam kepala sperma yang akan menentukan janin tersebut laki-laki atau perempuan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fertilisasi atau pembuahan. Sel telur yang matang yang sudah diproduksi di dalam ovarium akan keluar, yang disebut dengan ovulasi atau pelepasan sel telur yang dibantu oleh hormon FSH, dan terjadilah pembuahan. Di hari pertama menghasilkan sel tunggal atau zigot, pada hari kedua menghasilkan 2 sel, pada hari ketiga menghasilkan 4 sel, hari keempat menghasilkan 16 sel, hari kelima menghasilkan blastokista awal, hari ke-6 dan ke-7 menghasilkan blastokista tahap akhir, hari ke-8 9 menghasilkan embrio, dan embrio mulai implantasi atau penempelan pada rahim, dan inilah yang akan disebut dengan kehamilan. Jika tidak ada pembuahan, maka akan meluruh dan disebut dengan menstruasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menstruasi. Menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim akibat tidak dibuahinya sel telur. Di sini ada 4 fase menstruasi, yaitu menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, dan luteal phase. Menstrual phase adalah meluruhnya dinding rahim, biasanya terjadi di hari 1 dan 7 karena tidak dibuahinya sel sperma. Yang kedua, follicular phase, yaitu pembentukan dan pematangan ovum. Yang ketiga, ovulation phase, yaitu ovum siap dibuahi dan akan menuju ke dalam tuba Fallopi. Lalu ada luteal phase, yaitu pengunduran sel telur akibat tidak dibuahinya oleh sperma dan akan mengakibatkan menstruasi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus menstruasi yang ada 4 fase, yaitu menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut menurun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen untuk membantu mematangkan sel telur. Lalu, fase praovulasi diawali ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Dinding rahim pun ikut mengalami kenaikan sampai maksimal. Lalu fase ovulasi, di mana hormon estrogen menurun, FSH dan LH secara mendadak mengalami peningkatan.
Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum keluar dari ovarium. Yang terakhir ada pasca ovulasi. Setelah ovum lepas dan membentuk korpus luteum, lama-lama korpus luteum akan pecah dan hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan karena korpus luteum ini yang akan membantu estrogen dan progesteron mengalami peningkatan. Estrogen dan progesteron menurun dan akan mengakibatkan peluruhan pada dinding rahim dan terjadilah menstruasi berikutnya. Setelah membahas fertilisasi dan menstruasi, kita akan membahas tentang kehamilan. Kehamilan adalah perkembangan dan pertumbuhan si janin di dalam uterus. Kehamilan memiliki 3 trimester. Trimester pertama yaitu pada bulan pertama dan sampai bulan ketiga. Trimester kedua pada bulan 4 sampai bulan 6. Trimester 3 atau terakhir dari bulan 6 sampai dengan bulan 9. Pada trimester pertama, perkembangan embrio menjadi zigot. Jaringan sistem saraf dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Jaringan mulai terbentuk. Organ hati mulai memproduksi empedu. Urin mulai diproduksi. Organ reproduksi mulai berkembang, tetapi jenis kelamin belum bisa diperiksa. Pada trimester kedua, tubuh janin mulai terbentuk dengan sempurna. Kepala janin mulai ditumbuhi rambut dan mata mulai bisa berkedip. Kuku, jari, kaki sudah mulai tumbuh. Pada trimester ketiga, keguguran semakin rendah. Paru-paru bayi mulai berkembang sepenuhnya, tetapi belum mampu berkembang di luar kandungan. Pada trimester ketiga, janin sudah dapat menanggapi cahaya, mendengar suara, merasakan sakit, mengubah posisi tubuh untuk turun ke bawah. Pergerakan janin semakin aktif, paru-paru belum terbentuk secara sempurna, mata dan telinga telah berfungsi semestinya, dan akan terjadi tanda-tanda persalinan dan sering mengalami kontraksi. Setelah mempelajari tentang kehamilan, kita akan mempelajari tentang persalinan. Persalinan ini memiliki 4 kala. Yang pertama, ada kala 1, dimulai awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks hingga 3 cm dan berlangsung kurang lebih 8 jam. Selanjutnya ada fase kedua, dimulai sejak pembukaan dan sampai bayi lahir. Si ibu akan mengalami tanda-tanda, yaitu ibu mempunyai keinginan untuk meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum menonjol, vulva vagina dan sphincter anal membuka. Selanjutnya pada kala ketiga, dimulai setelah bayi lahir dengan lahirnya plasenta yang berlangsung selama 6-15 menit. Tanda-tanda keluarnya plasenta adalah semburan darah tiba-tiba, tali pusat memanjang, dan perubahan ukuran dan bentuk uterus. Terakhir ada kala keempat, masa 2 jam setelah plasenta lahir, di mana ibu harus dijaga dengan sepenuhnya karena pada kala keempat ini angka kematian bayi dan angka kematian ibu sangat tinggi karena si dokter hanya memperhatikan si bayi sedangkan tidak memperhatikan keadaan ibu, di mana ibu harus diobservasi tentang tekanan darah, nadi, suhu, tunggu, fundus
tinggi fundus uteri, kontraksi pendarahan vagina, dan lamanya persalinan. Setelah mempelajari tentang persalinan, kita akan mempelajari tentang teknik menyusui yang benar. Pertama, badan bayi menempel dengan perut ibu. Yang kedua, mulut bayi terbuka lebar. Yang ketiga, dagu bayi menempel dengan payudara ibu. Yang keempat, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Areola bagian bawah lebih banyak yang masuk. Yang kelima, bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Yang keenam, puting ibu tidak terasa nyeri. Yang ketujuh, telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Yang kedelapan, kepala bayi agak menengadah. Setelah mempelajari teknik menyusui, selanjutnya kita mempelajari tanda-tanda bayi telah menyusu dengan benar. Yang pertama, bayi akan merasa tenang. Badan bayi menempel dengan perut ibu. Mulut bayi terbuka lebar. Dagu bayi menempel dengan payudara ibu. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi. Hidung bayi mendekati dan kadang-kadang menyentuh payudara ibu. Dan yang terakhir, lidah bayi menopang puting dan areola bagian bawah. Berikut adalah cara menyusui dan tanda bayi telah menyusu untuk melancarkan bayi saat menyusui.